Nah, jadi si Aci bersiap-siap dan akhirnya dijemput oleh si orang tua anak tadi. Lalu dijemput, diurutlah si anak tadi yang jatuh dari pohon rambutan. Kemudian ternyata tetangga si anak ini, entah orang dewasa, anak-anak, banyak pula yang minta urut gitu kan. Akhirnya si Aci itu pulangnya malam sampai jam 9 sampai jam 10. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, It's Lizam Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat ya. Begitu juga dengan aku di sini. Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, nggak terasa ini udah tahun 2021 ya teman-teman. Dan ini merupakan video tatap muka pertama aku di tahun 2021 ini. Yang tentunya tahun ini merupakan tahun-tahun harapan kita karena ini masih di awal tahun, banyak hajat dan impian yang ingin kita wujudkan di tahun ini tentunya ya. Selain itu juga banyak terjadi musibah, baik itu di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Ada yang gempa, ada yang banjir besar, yang ya Allah, jadi banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tertimpa musibah saat ini, yang dalam kesusahan. Jadi aku di sini mengimbau buat teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezekinya. Walaupun itu hanya satu kotak teh kotak gitu ya, kita sisihkan, kita berikan donasi kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah teman-teman bisa langsung datangi aja ke ACT misalnya, ACT Aksi Cepat Tanggap Care for Humanity ya, atau penyalur-penyalur donasi lainnya yang ada di tempat teman-teman sekalian, yang insya Allah itu sangat berguna sekali. Walaupun itu hanya gula 1 kilo misalnya, hanya teh kotak, hanya roti atau pangan lah, atau indomie gitu ya, 1 kotak misalnya, kan itu berapa lah duitnya ya, tapi itu sangat mempunyai arti buat teman-teman kita yang sedang tertimpa musibah saat ini. Di tahun ini juga banyak para ulama, para habib yang telah mendahului kita, salah satunya Syekh Ali Jaber dan habib-habib ustadz lainnya yang menambah pilu hati kita ya, karena itu menjadi pengingat buat kita yang masih hidup di dunia ini, seperti apa kelak kita akan dikenang, amal apa yang akan kita bawa ya. Wah, itu menjadi pengingat bahwa kematian itu pasti, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Untuk itu mari kita perbaiki amal ibadah kita, kita tingkatkan lagi, kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena dengan apa yang terjadi pada saat ini sudah cukup menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, jadi video kali ini aku mau sharing testimoni lagi dari seorang saudari kita yang insya Allah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mendapat kemudahan dari masalahnya. Gimana ceritanya? Ayo kita simak yuk. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di sini, jika berkenan jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe channel ini ya teman-teman, supaya aku semakin semangat lagi. Artinya ada yang hadir nih menonton gitu, dan ini tidak pekerjaan yang sia-sia menurut aku. Dan juga buat teman-teman yang sudah subscribe, yang menyempatkan waktu luangnya untuk menonton, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang tak terduga buat teman-teman sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, daripada kepanjangan muqaddimah dan cerita opening ya, langsung aja kita cerita. Nah, jadi kisah ini ketika aku pulang kampung kemarin gitu ya. Dan di situ ada Aci, kita manggilnya Aci. Nah, kalau di bahasa Jawanya apa ya? Bule ya. Pokoknya saudara atau tetangga yang kita manggilnya Aci lah ya, atau ibu atau bibi gitu. Nah, si Aci ini profesinya itu seorang tukang pijat lah, tukang urut. Nah, kalau tukang urut di kampung itu tarifnya itu murah teman-teman. Biasanya sukarela aja gitu ya. Tapi ya nggak semena-mena juga lah ya. Setidaknya itu 30.000 atau 50.000 paling gitu. Terus selain beliau nih tukang pijat atau urut, beliau juga upahan bersihkan kebun sawit orang, upahan untuk menanam padi di sawah orang, upahan untuk manen padi atau mengurus kebun orang gitulah. Dihitung per harian gitu upahnya.
Nah ceritanya waktu itu aku pakai jasa beliau, lagi urut, sambil urut kita cerita-cerita. Jadi si Aci ini cerita, kata beliau, alhamdulillah udah bisa nyekolahkan anaknya untuk sarjana S1. Anak beliau itu ada 3, yang 2 cowok 1 cewek. Nah yang dikuliahkan ini yang cewek udah selesai S1. Ya senang ya Cik ya, kata aku gitu kan. Ya bangga dong orang tuanya yang walaupun susah ternyata masih bisa menyekolahkan anaknya gitu. Ya itulah, walaupun harta nggak ada, hanya sepetak rumah, dan rumah itu sederhana ya teman-teman. Jangan bayangin rumah yang berhektar-hektar ya. Dia hanya punya harta sepetak rumah, kerja pun upahan orang, mengurut orang. Alhamdulillah bisalah menyekolahkan anak sampai tamat S1. Ya, disitulah rasa syukurnya, rasa senangnya si Aci tadi. Terus iya Ci, alhamdulillah lah ya bisa selesai juga, kata aku gitu. Nah kemudian si Aci cerita, nah waktu itu pernah nih hampir nggak bisa bayar SPP, kata beliau. Loh gimana ceritanya Ci? Aku bilang kan, ini waktu itu jadwal mau bayar SPP-nya itu udah dekat katanya. Dihitung-hitung uang ternyata masih banyak kurangnya katanya. Nah SPP-nya itu Rp3.750.000. Nah untuk seorang upah harian gitu kan ya nggak pasti, kadang ada kadang enggak. Itu kan lumayan banget kan teman-teman. Belum lagi untuk biaya makan. Sementara biaya rumah makan itu si Aci semua yang nyari. Jadi uang ini masih banyak kurangnya, kata si Aci. Aku lupa nih berapa nominalnya, kemarin ada disebutin, daripada aku salah sebut lah ya. Yang penting bukan 100-200 ribu kurangnya, masih banyak gitu ya. Sementara deadline-nya sudah dekat. Terus gimana Ci? Aku tanyakan. Nah itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ada benar-benar ditolong Aci, katanya kan. Iya waktu itu Aci lagi upahan, terus ada yang nelpon. Dia nanya, Ci bisa nggak ngurut orang ke pasir, anaknya jatuh dari pohon rambutan. Nah pasir itu jaraknya sekitar 15 hingga 20 menit naik sepeda motor ya teman-teman. Terus Aci bilang, oh ya bisalah, cuma aku kan nggak punya kendaraan, gimana caranya aku ke sana, kata si Aci kan. Terus dibilang si bapak, oh nggak apa, tenang aja Ci, nanti ada yang jemput sama yang ngantar, pokoknya Ci siap-siap aja, nanti dijemput orang itu, katanya gitu ya. Terus oh ya udahlah, kata si Aci. Nah jadi si Aci bersiap-siap dan akhirnya dijemput oleh si orang tua anak tadi. Lalu dijemput, diurutlah si anak tadi yang jatuh dari pohon rambutan. Kemudian ternyata tetangga si anak ini, entah orang dewasa, anak-anak, banyak pula yang minta urut gitu kan. Akhirnya si Aci itu pulangnya malam sampai jam 9 sampai jam 10. Nah setelah selesai ternyata disalamin upahnya gede-gede yang ngasih gitu. Dan Aci itu bilang, ini besar kali upahnya, kata si Aci. Ya nggak apa-apa Ci, itu untuk apa, sedekah aja, kata mereka kan. Ya udahlah diterima, alhamdulillah gitu kan. Terus dikasih makanan lagi, diantar pulang. Ternyata setelah dihitung Aci itu dapatlah 1 juta rupiah teman-teman dari hasil mengurut aja. Nah bayangkan kalau yang biasanya itu 30.000 gitu kan, kalau 1 juta harus berapa orang yang diurut gitu, tentu lama gitu kan. Tapi Allah mempermudahnya, dapatlah rezeki si Aci itu 1 juta rupiah. Nah, bisa tinggal nambah dikit-dikit lagi untuk SPP tadi. Nah terus aku nanya, wah Masya Allah ya Ci, aku bilang, kalau boleh tahu Ci ada ngamalin apa nih, kata aku gitu. Nah terus Aci itu bilang, ya aku sambil kerja itu ya baca selawat kalau bisa jangan ditinggal, katanya gitu. Terus baca zikir Asmaul Husna, katanya aku suka baca Asmaul Husna, katanya. Udah gitu aja sambil doa, ya Allah tolong aku, ya Allah mudahkan, ya Allah bantu. Doa-doa gitu aja, nanti selawat lagi, baca lagi Asmaul Husna. Udah kayak gitu ajanya yang Aci lakukan, kata beliau gitu teman-teman. Di alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah ya. Nah jadi teman-teman, aku banyak sharing nih. Ada yang ngamalkan al-waqiah, ada yang ngamalkan selawat, ada yang sedekah, ada yang bertasbih, berzikir ya. Banyak sekali yang mengalami keajaiban. Nah
Jadi poin penting yang di sini ini apa gitu? Poin penting yang di sini yang ingin aku sampaikan adalah bahwa apapun amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah itu akan rangkul hajat dan impian kita. Allah itu akan memberikan kebutuhan kita, teman-teman gitu. Intinya adalah dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dalam doa 1000 dinar surat Toha, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kata Allah itu loh, firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang artinya barang siapa bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Nah, aku seneng banget ayat ini, teman-teman. Itu untuk memantapkan hati kita gitu ya, supaya semakin yakin bahwa ada Allah dalam setiap kesusahan dan kemudahan. Jadi intinya apa? Ya mohon aja sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu banyak orang yang berpikir begini, nggak ada duit ya harus cari kerja, nggak bisa berselawat aja, nggak bisa baca waqiah aja gitu ya. Kalau aku dulu mungkin mikirnya juga seperti itu ya teman-teman, berzikir, kerjanya nggak gitu. Tapi ternyata setelah kita mengamalkan, setelah kita mempelajari, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, justru kita ngambil dulu si yang memberi masalah, si yang memberi rezeki gitu kan. Kan Allah semua yang menakdirkan untuk terjadi sesuatu sama kita. Kesusahan dan kemudahan Allah yang nakdirkan sama kita kan. Kalau ndak izin Allah ndak akan terjadi gitu ya. Jadi ketika kita raih dulu, kita dekatkan diri dulu sama Allah, baik itu berselawat, baca Quran gitu, baca zikir. Nah, Allah itu yang akan memberikan langsung jalan ke pikiran kita, jalan kepada orang-orang, bantu nih si anu gitu. Allah yang membukakan rezekinya gitu. Jadi ya harus dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala dulu, baru nanti ada jalan-jalannya untuk mendatangkan rezeki tersebut. Gitu teman-teman, kalau menurut pemahaman aku. Nah, jadi buat teman-teman yang banyak masalah, baik itu masalah keluarga, baik itu hutang ratusan juta mungkin, riba non riba, masalah anak lah aja, kita istiqomahkan amalan-amalan kita yang mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Apa aja, beristighfar kayak, bertasbih kayak, baca tahlil kayak gitu ya, baca Al-Quran, Al-Waqiah, Ar-Rahman, mau surah apa aja itu bagus teman-teman. Mau berselawat, mau bersedekah, pokoknya lakukan istiqomah setiap hari, biar sedikit-sedikit tapi rutin. Setiap hari kita itu kayak nyetoran sama Allah lah gitu loh. Kayak kita itu rasa terima kasih kita udah dikasih kesempatan untuk hidup saat ini gitu kan, kesempatan untuk bernapas walaupun kita masih dalam punya masalah yang besar, masalah yang berat, itu serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi insya Allah akan membantu dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allah akan memberikan jalan keluar yang mudah, yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita. Oke teman-teman, jadi demikian dulu video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan ini sudah terlalu panjang ceramahnya, tapi mohon maaf, ini bukan maksud untuk menggurui atau menceramahi. Karena di sini juga aku masih fakir ilmu sekali dan bukan seorang ahli ibadah, tapi hanya orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Semoga yang kebenaran itu datangnya dari Allah, yang salah-salah itu murni dari pribadi aku yang masih kurang belajar. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman sekalian yang punya masalah, yang baik suka dan duka, itu teman-teman gak sendirian. Banyak setiap orang mengalami masalah, baik itu suka dan duka, silih berganti. Intinya adalah kita sama-sama mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah itu meridhoi, meringankan, memudahkan masalah-masalah kita, hajat-hajat kita. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.